Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja di masa pandemi ini. Sekarang kita akan belajar mengenai volume bangun ruang, sisi datar. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba untuk menemukan rumus volume kubus, balok, prisma, dan limas. Oh iya teman-teman, khusus untuk prisma yang akan kita bahas adalah prisma tegak ya. Ingat, prisma tegak adalah prisma yang rusuk-rusuk tegaknya tegak lurus terhadap bidang alas. Tapi yang pertama kita harus ketahui, apa sih yang dimaksud dengan volume? Jadi gini teman-teman, bayangkan kalian punya box nih. Box ini kita buka sedemikian rupa, seperti ini. Oke, jadi isi yang padat berwarna pink ini merupakan volume dari box tersebut. Dari ilustrasi tadi, kita bisa tahu bahwa volume adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam suatu objek. Oke teman-teman, pertama-tama kakak mau kita mundur sedikit ya ke objek satu dimensi. Misalkan kita mempunyai ruas garis yang panjangnya 5 cm. Ruas garis ini kita gerakan atau kita perpanjang secara tegak lurus terhadap permukaannya sejauh 5 cm. Sekarang kita mempunyai objek dua dimensi atau bidang datar yang biasa kita sebut dengan persegi. Ada yang tahu nggak berapa luas dari persegi ini? Ya, pintar, 25 cm persegi. Kita peroleh dari 5 cm kali 5 cm. Mengapa demikian? Ya karena mengingat persegi ini dibentuk dari ruas garis yang kita perpanjang secara tegak lurus sejauh 5 cm. Oke, sekarang paham ya mengapa luas persegi sisi kali sisi? Sekarang coba teman-teman bayangkan, persegi ini bergerak atau kita perpanjang secara tegak lurus terhadap permukaannya sejauh 5 cm. Nah, sekarang kita mempunyai kubus. Tapi tunggu dulu, berapa sih volume dari kubus ini? Nah, mengingat kubus ini terbentuk dari persegi yang luasnya 25 cm persegi tadi, yang kita perpanjang sejauh 5 cm, maka kita peroleh volumenya dengan cara mengalihkan 25 cm persegi dengan 5 cm, sehingga kita dapatkan volumenya 125 cm kubik. Sama seperti kubus tadi, sekarang kita mulai dari persegi panjang. Wait, kenapa persegi panjang? Ya karena salah satu hal paling penting yang membedakan kubus dan balok, pada kubus semua panjang tusuknya sama, sedangkan hal itu tidak berlaku pada balok. Jadi kita mulai dari persegi panjang. Bayangkan persegi panjang ini bergerak atau kita perpanjang secara tegak lurus terhadap permukaannya dalam ruang 3 dimensi. Nah, sekarang kita memiliki balok. Kak, gimana sih dengan volume prisma? Sebenarnya sama aja ya dengan yang tadi kita lakukan. Hanya saja, kita akan mulai dari poligon. Poligon itu apa? Kakak harap kalian sudah pada tahu ya. Poligon adalah segi banyak, baik beraturan maupun tidak beraturan. Kita dapat membangun prisma. Jika kita mulai dari segitiga, kita dapatkan prisma segitiga. Jika kita mulai dari segi 5,
kita dapatkan prisma segi 5. Dan ini berlaku untuk berbagai macam poligon lainnya. Dari beberapa ilustrasi tadi, kita dapat menentukan rumus umum dari volume prisma. Yang kita perlukan untuk menentukan volumenya adalah luas bangun datar yang diperpanjang dikali dengan jarak atau panjang dari perpanjangan tersebut. Biasanya, bangun datar ini disebut sebagai alas. Dan jarak dari perpanjangan disebut tinggi prisma. Sehingga, volume prisma sama dengan luas alas kali tinggi prisma. Sebenarnya penyebutannya tidak begitu penting ya, yang penting adalah konsepnya. Mau dikondisikan bagaimanapun prisma tersebut, baik tidak seperti ini, atau diberdirikan, kita tetap tahu yang mana yang merupakan alas dan yang mana yang merupakan tinggi prisma. Itu yang penting ya teman-teman. Oke? Bentar teman-teman, sebenarnya kubus dan balok merupakan bentuk khusus dari prisma. Terbuktikan tadi, kita dapat membangun kubus, balok, kemudian prisma dengan cara yang sama. Sehingga volume kubus sama dengan luas alas kali tinggi kubus. Jika kita misalkan panjang rusuk S, maka luas alas sama dengan ya S kali S. Karena alasnya berbentuk persegi, pintar. Dikali tinggi kubus. Tinggi kubus juga S. Wah, berarti volume kubus sama dengan S kali S kali S. Atau S pangkat 3. Di mana S merupakan panjang rusuk kubus. Lebih simpel bukan? Dan untuk volume balok sama dengan luas alas kali tinggi balok. Karena alasnya berbentuk persegi panjang, maka luas alas sama dengan panjang kali lebar. Kemudian kita kali dengan T, yaitu tinggi balok, sehingga volume balok sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Teman-teman sudah pada tahu kan dengan bentuk piramida Mesir? Jadi, bentuk piramida Mesir inilah yang disebut dengan limas. Untuk menemukan volume limas, kakak mau menunjukkan suatu percobaan nih. Teman-teman perhatikan ya. Di sini, kita mempunyai prisma dan limas yang tinggi dan alasnya sama. Jadi, kita akan mencoba untuk menuangkan air beberapa kali dari limas ke prisma hingga prismanya penuh oleh air. Berhitung bersama kakak ya. 1, 2, 3. Wah, ternyata pada tuangan ketiga, volume prisma sudah penuh. Artinya, volume prisma sama dengan 3 kali volume limas, atau volume limas sama dengan 1/3 volume prisma. Benar atau tidak ya? Mari kita buktikan. Mari kita mulai dengan kubus. Kubus selalu dapat dibagi menjadi 6 limas yang sama, seperti ini. Ayo kita hitung sama-sama ya limasnya.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Mari kita misalkan panjang rusuk kubus S. Karena ini merupakan kubus, maka alasnya berbentuk persegi. Sehingga luas alas sama dengan S kali S. Sekarang, mari kita misalkan tinggi limas T. Mengingat limasnya tadi sama, maka tinggi limas sama dengan setengah tinggi kubus, atau S/2. Sampai sini kakak harap teman-teman paham ya. Kan tinggi limas setengah tinggi kubus nih. Atau bisa kita katakan tinggi kubus sama dengan 2 kali tinggi limas. Mengingat volume kubus dibentuk oleh 6 volume limas, maka volume limas sama dengan volume kubus per 6. Ingat volume kubus? Ya, S kali S kali S. Sekarang, kita substitusikan apa yang telah kita dapatkan tadi, di mana luas alas sama dengan S kali S, dan tinggi kubus sama dengan 2 kali tinggi limas. 2/6 sama dengan 1/3, sehingga volume limas sama dengan luas alas kali tinggi per 3. Ingat volume prisma? Ya, luas alas kali tinggi bukan? Sehingga volume limas sama dengan volume prisma per 3. Jadi, ini ya hubungan antara volume limas dan volume prisma. Volume limas adalah 1/3 dari volume prisma, atau bisa kita katakan volume prisma sama dengan 3 kali volume limas. Oke teman-teman, sampai di sini saja pembelajaran kita. Semoga yang tadi kita pelajari dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan semoga sehat-sehat selalu, ingat patuhi protokol 5M, dan pesan kakak, manfaatkan media elektronik yang ada, seperti komputer, laptop, atau bahkan HP kalian untuk belajar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa.